Selamat siang rekan-rekan media, teman-teman media. Terima kasih sekali untuk hadir siang hari ini, sore hari ini, sudah sore ya. Iya, sorry. Saya mewakili produser dari BASE. Kami happy sekali ya. Perjalanan film ini cukup panjang. Akhirnya kita sampai di minggu yang dimana kita akan rilis. Film ini dimulai tahun 2019. Dari mulai saya mau lihat Gina 2019 kan ya Gina 2020 Mbak. Oke. Beda tahun. Kemudian kita juga sudah mulai dari kalau untuk penonton, mulai bertemu penonton dari Busan, kemudian di JAV kita juga sudah ada beberapa nobar. Sampai saat ini saya sangat happy dan karena sambutannya cukup positif. Saya harapkan film ini menjadi ruang reflektif, ruang dialog, dan juga mengenai keluarga, mengenai komunikasi, dan juga di tengah teknologi yang sangat-sangat cepat saat ini. Mudah-mudahan film ini menjadi surat cinta untuk keluarga Indonesia. Ya, terima kasih. Udah nyempetin diri dan hopefully kalian juga enjoy nontonnya. Ya, di film ini kami berusaha membawa dua unsur elemen yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama keluarga, yang kedua teknologi, atau in this case tentang AI. Kita tahu lah ya, kalau kita ngomong teknologi itu udah kayak member of our family gitu. Setiap hari kita mungkin spend time lebih banyak sama handphone kita daripada sama anak kita mungkin, atau sama orang tua kita. Jadi sebetulnya teknologi itu tuh udah jadi bagian dari keluarga sehari-hari kita. Nah, di film ini waktu kita dapat cerita dan konsepnya dan kita mendevelop further, we feel this is so fitting for BASE point of view karena di BASE itu kita berusaha memberikan sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang tetap familiar, tetap enak, tetap bisa dinikmati, tapi selalu harus ada unsur kebaruannya. Karena kalau kita terus memproduksi film atau meng-offer film yang begitu-begitu aja, ya itu menjadi sebuah tanggung jawab lah buat kami sebagai filmmaker di BASE untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baru, penuh inovasi, dan ada unsur yang belum pernah dilihat di layar lebar Indonesia. Kira-kira gitu sih. Mas Ora, terima kasih Mas Ora untuk jawaban. Akan senang sekali dan baik sekali kalau kita memulai tahun 2026 dengan sesuatu yang sangat baik dan positif, yang tentunya dimulai dengan niat yang juga sangat baik. Esok Tanpa Ibu ini adalah awal dari kiprah kami sebagai Beacon Film, perusahaan film yang akhirnya saya dirikan bersama sepupu saya dan sahabat sepupu saya yang ada di sana, dua di ujung sana. Dan kita senang banget akhirnya kita dapat kesempatan yang sama sekali sangat kita apresiasi sekali untuk bisa jadi bagian dari film sebesar ini dengan kolaborasi internasional sebanyak ini. Kalau antusiasme aku sebagai pemain sekaligus produser yang ikut mengawal terwujudnya film ini, aku cuma berharap ya bahwa ibu-ibu Indonesia di luar sana tuh merasa terwakili dengan peran aku di sini sebagai ibu Laras, bahwa kita menjadi ibu seorang anak remaja itu rasanya bener-bener kayak kita lagi pendekatan sama orang yang nggak terlalu suka sama kita. Jadi memang harus sabar, harus tabah, tapi harus selalu gigih berusaha. Dan yang pasti aku harap film ini bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bonding lagi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan memperkuat lagi hubungan antar manusia di era saat teknologi dan screen time sudah sangat dekat di kehidupan pribadi kita. Wow. Tiny little moment that touch you, anything that will make you think about it. Like very often you have film that you would just forget the moment you leave the theater with the credits. But I hope this film can make you think about everything you saw in the film. As a father, mother, as a son, daughter, as a brother, sister, so that you can think about what you can learn from the film to apply to the real life. This is what I was looking for. Yes, and what was your experience working together with Indonesian actors, especially with Dian Sastro, Doyo, Ali Fikri, and Ringo Agus Rahman? It's basically
I mean, I've made films before, but with this chance, I kind of feel like I'm a first-time filmmaker again because everything is new. Everything is like every day, and except Shanti, the rest of the crew and cast, they're all first time I'm working with them. So I must be really crazy to really come in just to take this project. But you know, because Shanti, we know each other very long, so I trust her. She trusts me. So I guess I'm happy now that we have filmed that together. Yeah. Yes, give applause for Howiding. Thank you, Howiding. Dan juga Dulu nih ya. Jadi yang kita lihat di sini di dalam perjalanan mengerjakan film pertama kami dengan Bendera Bikin Film ini, memang intinya yang kita dapat ada resilience, kegigihan, dimana gimana menciptakan sebuah film yang dengan kecanggihan tapi penuh dengan rasa kemanusiaan dan perlu manusia yang hidup di dalamnya. Karena teman-teman semua tadi juga udah nonton, mirip juga apa yang kita pelajari dalam prosesnya dengan apa yang ada di filmnya gitu. Refleksinya bahwa memang ada sesuatu yang kelihatannya teknologi, tapi sebenarnya yang utama rasa lagi, kembali lagi ke sini. Kira-kira gitu. Mungkin Iskil silakan. Mau menyambung dari Rio aja dengan konteks resilience ya. Yang ingin kita sampaikan di film ini adalah intinya tuh kebutuhan manusia untuk memiliki connection itu akan selalu menemukan jawabannya. Walaupun di tengah serbuan teknologi yang luar biasa, tapi at the end pasti manusia tuh bisa menemukan namanya human connection. Iya sih, itu dia. Tepuk tangan dong dari teman-teman.